Shalom, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Saya Heldina Lumbanturuan dengan NPM 2040604022 dan Nama saya Felicia Nadianti dengan NPM 2040604044. pada diskusi kali ini kami akan membahas inovasi pendidikan masa depan. Yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian dan karakteristik inovasi pendidikan. 2. Alasan perlunya inovasi pendidikan. 3. Pelaksanaan inovasi pendidikan. 1. Pengertian inovasi dan inovasi pendidikan. Menurut KBBI, inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Inovasi adalah gagasan, ide, dan perubahan dalam berbagai bidang. Inovasi pendidikan adalah sebuah proses, produk dalam bidang pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian inovasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Rogers pada tahun 1983 memberikan pengertian inovasi tersebut sebagai suatu gagasan, teknik-teknik, atau praktek atau benda yang disadari dan diterima oleh seseorang atau suatu kelompok untuk diadopsi. 2. Robbins pada tahun 1994 memberikan pengertian terhadap inovasi sebagai suatu gagasan yang baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, dan jasa. 3. Friedman pada tahun 1988 memberikan pengertian inovasi sebagai suatu proses pengimplementasian ide-ide baru dengan mengubah konsep kreatif menjadi suatu kenyataan. 4. Lena Ellington dan Lina Anatan tahun 2009 memberikan pengertian inovasi sebagai sistem aktivitas organisasi yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Jadi dari beberapa pengertian inovasi tersebut, dapat diketahui bahwa dalam inovasi tersebut tercakup pembaharuan dalam bidang produk, proses, dan inovasi sistem manajerial. Karakteristik inovasi pendidikan. Everest M. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi sebagai berikut. A. Keuntungan relatif. Sejauh mana inovasi menguntungkan bagi penerimaannya. B. Kompatibel. Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan penerima. C. Kompleksitas. Tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. D. Reliabilitas. Dapat dicoba atau setidaknya suatu inovasi oleh penerima. E. Observasi. Mudah tidaknya diamati suatu inovasi. Bentuk karakteristik inovasi pendidikan. 1. Baru, artinya berbeda dari hal atau keadaan sebelumnya. 2. Kualitatif, artinya peningkatan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatan mutu. 3. Hal, artinya mencakup berbagai komponen dan aspek dalam pendidik, baik berupa ide, kegiatan, atau praktek kerja, dan hasil produksi. 4. Unsur kesengajaan, artinya dilaksanakan secara terencana. 5. Meningkatkan kemampuan, artinya meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana, dan prasarana. 6. Tujuan, artinya mempunyai kejelasan sasaran dan hasilnya. 2. Alasan perlunya inovasi pendidikan. Hal yang menuntut adanya inovasi pendidikan di Indonesia antara lain: yang pertama,
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pertambahan penduduk. Ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. 6. Belum mekarnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Tujuan utama inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jika dikaji, arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia tahap demi tahap adalah 1. Mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. 3. Pelaksanaan inovasi pendidikan. Beberapa contoh pelaksanaan inovasi pendidikan. Yang pertama, proyeksi perintis sekolah pembangunan. PPSP mulai ada sejak tahun 1971 di bawah pimpinan sebuah tim beranggotakan 11 orang yang diketahui oleh Jenderal Pendidikan. Sebagai landasan bertolak saat itu adalah Basic Memorandum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berdikan gagasan baru tentang struktur dan metodologi pendidikan. 2. Pengajaran dengan sistem modul. Modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasa yang sengaja disusun secara sistematis. Operasional terarah untuk digunakannya oleh anak didik. Modul ini disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Sistem pengajaran dengan modul ini bertujuan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar di sekolah, utamanya yang berkaitan dengan penggunaan waktu, dana, fasilitas, dan tenaga secara tepat guna dalam mencapai tujuan. 3. Proyek PAMONG. PAMONG merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek ini merupakan program bersama antara pemerintah Indonesia dengan Innotech atau Education, Innovation, and Technology. Proyek PAMONG diadakan dengan dilatar belakangi bahwa hampir separuh dari jumlah anak-anak di Asia Tenggara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut mungkin dengan cara memperbanyak gedung sekolah yang bisa berarti memperluas cara mengajar tradisional. 4. SMP Terbuka. SMP Terbuka merupakan sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. 5. Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Repelita 11, Bagian 3, Bab 22 tercantum pola dasar KKN dan pengertiannya, yaitu KKN sebagai intrakurikuler dilaksanakan dengan penempatan mahasiswa dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan-kesatuan antardisiplin ilmu pengetahuan atau interdisipliner di daerah-daerah yang meliputi sejumlah desa untuk waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Para mahasiswa disiapkan terlebih dahulu dalam berbagai bidang keterampilan,
sehingga di samping keahliannya dalam jurusan masing-masing, mereka dapat kemampuan untuk memecahkan problem yang dicapai di desa dengan cara menyeluruh, di bawah koordinasi dari para dosen pembimbing. Dengan demikian dapat diartikan bahwa KKN adalah salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang terutama oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler. 6. Radio pendidikan. Munculnya siaran radio pendidikan ini mula-mula karena bertitik tolak dari pemikiran bahwa tugas guru bukanlah tugas ringan, dan ia pun harus belajar kontinu agar dapat mengikuti perkembangan profesinya. Siaran radio pendidikan itu sendiri khusus ditunjukkan kepada guru sekolah dasar. 7. Televisi pendidikan. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, sehingga mau tidak mau orang harus berupaya menyesuaikan diri, minimal barangkali dapat memanfaatkan produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Tidak terkecuali dunia pendidikan, di tengah maraknya perkembangan pertelevisian di Indonesia, maka dunia pendidikan berkeinginan memanfaatkan televisi tersebut sebagai media dalam pelaksanaan pendidikan. 8. Sekolah unggulan. Kelahiran sekolah unggulan atau termasuk SMA Plus dan yang bercirikan unggulan lainnya, pada dasarnya tidak terlepas dari upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama menyongsong pembangunan jangka panjang atau PJP 11 dan diresmikan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sendiri, Pasal 8 Ayat 2 disebutkan warga negara yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Salah satu tujuan sekolah unggulan adalah menjaring dan sekaligus mengembangkan kader-kader bangsa. Adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia pada umumnya adalah: pertama, lebih meratanya pelayanan pendidikan. Kedua, lebih serasinya kegiatan belajar. Ketiga, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan. Keempat, lebih efektif dan efisiensinya sistem penyajian pendidikan. Yang kelima, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Keenam, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Ketujuh, lebih kokohnya kesadaran, identitas, dan kesadaran nasional. Kedelapan, tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Kesembilan, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Kesepuluh, meluasnya kesempatan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah: yang pertama, guru; kedua, siswa; ketiga, kurikulum dan fasilitas; keempat, program atau tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.